Statement Purbaya, statementnya Hatib Basri menanggapi tentang tuntutan 17+8 kan? Hatib bilang bahwa kita harus melihat ini. Purbaya ngomongnya, wah itu hanya sebagian rakyat kecil. Dibandingkan kan? Itu aja udah beban sendiri loh buat Purbaya loh. Hah? Jadi maksud saya, Purbaya ini menurut saya tantangannya dua. Tapi Mas gini, waktu Bu Sri Mulyani diganti sebagai Menq di era Pak SBY kalau nggak salah ya, kan penggantinya Hatib Basri. Agus Marto dulu. Agus Marto. Terus Hatib Basri. Itu nggak jadi gejolak tuh? Maksudnya ketika Bu Sri Mulyani begitu diganti, ternyata negara biasa-biasa aja, keuangan stabil segala macam. Nah, gini Mas, ya. Saya ingin menyoroti ya soal pas era Hatib Basri ya. Pada waktu itu Mas, 2011 itu ada tapering off quantitative easing the Fed. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Ekses likuiditasnya itu di stop oleh the Fed. Itu gejolak. Itulah kenapa rupiah kita sampai hari ini nggak terkendali terus. Ya. Dimulai di 2011. 2012 bahkan kemudian the Fed mengatakan normalisasi. Kalau normalisasi neraca berarti semua yang ada di negara berkembang ini akan ditarik semua. 2013. Pada waktu itu di G20, Menteri Keuangannya pada waktu Hatib Basri, dia bilang sebaiknya negara maju ini tidak egois. Karena dampak dari ini akan mengakibatkan negara-negara berkembang punya masalah jangka pendek. Februari 2014, Janet Yellen, gubernur The Fed pada waktu itu, memberikan testimoni di Kongres dan Senat. Dia mengatakan bahwa kita harus melakukan jeda terhadap kebijakan normalisasi dan tapering off. Karena mengakibatkan masalah di 4 fragile countries, dia bilang. Turki, Brazil, Afrika Selatan, dan Indonesia. Tapering off itu, jeda itu dilakukan. Dan pada waktu sebelum jeda itu Februari, di Januari, Menteri Keuangan pada waktu Hatib Basri melakukan yang namanya front loading. Hutang dengan samurai bond, dengan Jepang. Jadi boleh dibilang Jepang yang nolong kita pada waktu itu. Gitu loh, dengan samurai bond dengan Jepang, front loading. Kemudian juga menimbulkan obligasi falas dan sebagainya. Sehingga pada saat itu stabilisasi bisa dilakukan. Saya ingin mengatakan, orang yang semazhab dengan Bu Sri Mulyani, orang yang juga punya area yang hampir sama dengan dia, sebetulnya ada juniornya. Yang bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga donor itu. Donor juniornya, Hatib Basri. Kan gitu ya. Kan pertanyaan saya, kadang-kadang saya juga bertanya ya, kenapa Bu Sri Mulyani ini nggak mikul dur mendem jero gitu. Ya kan? Saya lebih baik udahlah daripada saya kena posisi menurun ini, saya keluar, tapi saya kayak juga Mahathir memberikan ketun lah. Kenapa sih dia nggak mengendorse kadernya? Ya, saya nggak tahu ya, itu mah ya disilahkan ditanyakan aja sekali. Ya kan? Tapi saya melihat bahwa sebetulnya kita pernah punya satu episode, punya resiko yang besar di market, tapi kita melaluinya dengan baik-baik saja. Dan menurut saya, makanya nggak aneh Mas Galip, sekarang tuh muncul tuh statement Purbaya, statementnya Hatib Basri menanggapi tentang tuntutan 17+8 kan? Hatib bilang bahwa kita harus melihat ini. Purbaya ngomongnya, wah itu hanya sebagian rakyat kecil. Dibandingkan kan? Itu aja udah beban sendiri loh buat Purbaya loh. Hah? Jadi maksud saya, Purbaya ini menurut saya tantangannya dua. Dia berhadapan dengan legasi yang segitu besarnya dari seorang Sri Mulyani Indrawati. Dia juga berhadapan dengan orang yang pernah mengatasi masa transisi, namanya Hatib Basri. Artinya, dia harus better dari itu. Dan harus melampaui dari itu. Jadi, saya ingin meng-quote Mas, apa yang dikatakan Deng Xiaoping ketika tahun 78, dunia ini bergejolak yang akhirnya krisis di Amerika Latin. Xiaoping tuh bilang, kita harus reform. Bahkan pada waktu itu kan ada the big four, 4 yang berkuasa di Partai Komunis Cina, salah satunya istri Mao Zedong yang dihukum mati oleh dia. Dan Xiaoping melakukan reformasi itu dengan kata gini, tak peduli kucing putih, kucing hitam, yang penting bisa nangkap tikus. Itulah kemudian Cina bermain dengan kapitalisme, tangannya kapitalisme, tapi hatinya sosialis. Ya kan Mas? Saya akan sangat percaya kalau ini bukan omon-omon,
Kalau Presiden Prabowo, tangannya kapitalis, karena kita juga punya resiko yang besar dari hutang segala macam. Tapi isi kepalanya seperti yang dikatakan di Paradoks Indonesia dia. Dan apakah Purbaya orang yang tepat? Hanya Pak Prabowo yang tahu. Dan apakah itu pikiran Pak Prabowo? Hanya Pak Prabowo yang tahu. Tapi sebagai rakyat biasa, saya ingin Presiden Prabowo mencegah krisis. Mas, kalau ditanya, saya nggak mau krisis. Ya, karena krisis itu biayanya mahal. Nanti yang akan nanggung kita semua. Jadi menurut saya, please dong gitu loh, kalau kata orang sekarang. Please dong Pak Presiden. Kalau MBG dan Koperasi Merah Putih itu malah menimbulkan kontraksi baru, Anda turunin egonya, selesaiin dulu apa yang perlu diselesaikan. Ya, dan kemudian menurut saya jangan menantang zaman. Karena masyarakatnya, gini loh. Zaman udah berubah banget nih sekarang. Saya ingin memberikan gambaran gini Mas ya. Dunia itu setelah Perang Dunia Kedua berubah. Dari perang fisik menjadi perang yang sebutnya non-state actor. Jadi bagaimana Amerika Serikat ini mengatur dunia dengan menguasai lembaga multilateral. Ya kan? Tapi tidak ada perang fisik. Ya. Saya membaca kesan gini Mas, saya membaca kesan. Kalau saya ilmunya ilmu militer, sebenarnya saya ngelihat di depan kurva ini akan terjadi perang fisik, cepat atau lambat. Makanya tak heran buat saya, anggaran pertahanan itu besar. Dan saya coba membaca juga cara berpikir militer, karena Pak Prabowo latar belakangnya militer kan. Dia melihat ahead the curve, kemungkinan nih dunia ini akan dilanda perang fisik. Saya harus menyiapkan, makanya belanja alutistanya luar biasa, Kemhan. Terus saya juga melihat bahwa cara dunia itu menguasai negara lain dengan menciptakan konflik di negara itu. Makanya anggaran polisi juga gede, Mas. Tapi saya ingin menyampaikan lewat podcast ini, bikin terang, karena kita mau terang kan. Menurut saya, kalaupun kita mengumpulkan semua pertahanan ini, mengumpulkan bahwa polisi bisa mencegah aksi massa, berarti kan represi, Mas. Kalau masyarakatnya memang secara ekonomi susah. Jadi saya hanya ingin mengatakan yang harus kita terangkan, Indonesia terang itu bukan dengan statement. Masyarakat kebanyakan ini, Mas, dia nggak peduli, Mas, mau Purbaya. Sebenarnya mereka siapa aja lah. Siapa aja, nggak ada masalah. Bahkan kelas menengah kita itu, kalau everything okay, mereka juga nggak peduli kok. Artinya menurut saya, pencegahan krisis tidak melulu pendekatan paradigma militer. Pertahanan terhadap eksternal, belanja militer, pertahanan terhadap konflik internal, kepolisian. Penanganan krisis juga bisa di akar masalahnya. Masyarakatnya tidak punya masalah. Jadi kalau menurut saya Pak Presiden, akan jauh lebih baik kita konsentrasi di akar masalah. Mau ada provokator dari luar, mau ada apapun, kalau semua seneng ya, nggak bakal bisa masuk dia. Nggak bakal bisa masuk, itu aja. Jadi ya apa Purbaya orang yang tepat ya sejauh ini menurut saya, walaupun dia udah minta maaf ya terhadap statementnya ya, gitu ya, dia kan minta maaf terhadap statementnya, tapi saya tuh saking penasaran saya sampai lihat gitu press conference pertama dia. Menurut saya itu memang blunder di mana-mana. Dan bahkan gini loh Mas, apa yang bisa saya baca dari dia? Dia mengatakan gini, ekonomi ini kan mesin yang lama nih. Sekarang itu kan melambat ya, dia bilang. Nah melambat itu kan karena belanja pemerintahnya lambat. Nah makanya kita belanja pemerintahnya harus kita genjot. Apa yang saya baca? Berarti untuk mencapai 6% itu dia menambah belanja. Kalau dia menambah belanja cuma 2, naikin pajak atau naikin hutang. Jadi maksud saya harapan masyarakat agar jangan apa-apa dipajak itu belum dipenuhi sebetulnya. Ya kan baru 3 hari ini Bang. Nah makanya dia bilang kan beri dia kesempatan bekerja. Silakan bekerja, tapi maksud saya jangan bermain-main dengan yang namanya sinyal. Ya, benar. Sinyalnya itu memang masyarakat lagi sulit. Masyarakat jangan diberi tekanan berlebih. Berarti menurut saya postur era APBN 2026 harus dirubah. Dan ya rasanya harus dimulai dari presidennya ya. Yang memang mencoba mencari mitigasi. Gitu. Kita merasakan hal yang sama juga sih. Ketika ekonomi lagi sulit, kita susah mendapatkan uang, tapi pajaknya tetap nggak berubah. Kita tetap bayar pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, pajak waris.
pajak jual beli, gaji dipajak kan semua nggak berubah. Sementara pendapatannya, pajaknya tetap, pendapatannya nggak berubah. Jadi tekanannya luar biasa buat kita. Makanya saya selalu ditanya, banyak orang nanya, gimana nih Pak ekonomi ke depan gitu ya. Pada dasarnya kita semua ekonom. Kita tanyanya diri kita sendiri. Apakah kita merasa lebih baik dari tahun kemarin? Kalau kita merasa tidak lebih baik, ya berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kita tanya sebelah kita, tanya segala macam. Kalau semakin banyak orang yang merasa tidak baik-baik saja, ya berarti outlook-nya tidak baik-baik saja. Dan saya juga bisa merasakan Mas, sentimen yang luar biasa tentang gaji yang gross up ya. Jadi artinya gaji PNS, gaji pejabat, gaji BUMN yang di gross up. Kemudian dipotong pajaknya dari situ. Karena gaji itu dibayar oleh APBN, jadi seolah-olah pajak juga tunjangan negara kan, gitu juga di BUMN. Nah, saya bisa merasakan Mas, begitu Anda di sektor informal, coba bayangin gini Mas, kita berandai-andai deh, saya dagang deh, ya, dagang somai deh yang gampang deh, ya, ongkos produksi saya 1 somai 1.000 gitu, ya Mas ya, saya cuma ngambil dikit aja deh, saya jual 1.100, ya Mas ya, 100 margin saya itu buat belanja besoknya, ya. 100 ini objek pajak nggak? Berdasarkan undang-undang iya Mas. Iya, objek pajak. PPN. Begitu nanti ketahuan dari KRIS, wah banyak nih jualan somanya. Didatangi sama orang pajak, kena PPN. Satu, literasi dia nggak nyambung. Kedua, dia belum pernah menghitung ada komponen pajak dalam margin. Dalam marginnya. Iya nggak? Beda kalau Anda kerja punya majikan. Memang udah dihitung pajaknya. Jadi sentimen itu sebenarnya muncul dari situ Mas. Karena memang tidak dihitung gitu. Jadi begitu datang tahu-tahu kan nggak ngitung kemarin ya. Artinya di sisi lain juga saya ingin mengatakan kalau pendisiplinan pajak ini dilakukan semua jadi objek pajak, inflasi dong. Semua orang kan naikin harga. Tukang somai karena jangan ditagihin PPN nggak ditambah lagi marginnya kan. Sama aja deh gini gambarannya nih. Kita ngomong ke ekonomi rakyat banyak yang paham deh. Beli mie ayam, datang ke tukang mie ayamnya sama kita pesen lewat aplikasi. Kita tanya, "Bang, kenapa di aplikasi harganya mahal?" "Oh, saya soalnya dipotong, Pak, sama aplikasi." Sama juga ketika kita mengatakan bahwa kalau besok mereka dipajakin, ya dia akan naikin harganya. Inflasi dong. Jadi maksud saya, hitung-hitungan tuh kadang-kadang ngitung tuh dari rakyat kebanyakan lah. Rakyat kebanyakan tuh hidupnya begitu, hidupnya dari sektor informal. Dan jangan main-main, mungkin selama ini Indonesia nggak ada apa-apa. Karena sektor informalnya gitu loh Mas Solid. Ini mau diganggu, wah gawat. Oke. Makasih Mas Yanuar. Sama-sama Mas ya, mudah-mudahan bikin terang ya. Bikin terang. Bikin terang kita sih intinya. Kita memberikan optimisme, tapi kita tetap harus waspada. Iya. Mungkin nanti kita share ke Pak Purbaya biar bisa, Iyalah. biar bisa lihat situasinya. Karena kadang pejabat mesti dikasih yang pahit-pahit dulu nih. Ya. Karena kalau dikasih madu ntar suka lupa daratan. Ya. Gitu. Oke, Mas Juman, thank you. Sama-sama Mas. Ya, teman-teman, sampai ketemu lagi di Bikin Terang episode minggu depan. Bye-bye.